Kisah perjalanan Sang Kiai 16 bagian 1. Karena tidak merasakan sakit, aku ya tetap diam saja. Cuma suara cambuk ikat pinggang yang terus menghujaniku, bakpuk, bakpuk. Sudah, teriak orang yang ada di ruangan itu, sementara orang yang ikut Jumatan pun sudah pada berdatangan memenuhi kaca, menatapku juga dari pintu dan segala lubang yang ada. Aku seperti pencuri yang dinistakan. Ayo ngaku kau telah mencuri sandal, kata orang yang memukuliku. Lah saya tidak nyuri sandal, gimana mau ngaku nyuri sandal? Kataku masih dengan tatapan heran. Benar, kamu tidak nyuri sandal? Tanya salah satu orang yang ada di dalam kantor itu. Tidak, kataku mantap. Gembel, mau mungkir? Kalau sandal yang kau pakai itu bukan sandal curian, apa ada gembel sandalnya bagus? Bentak orang yang memukuliku. Ini sandalku sendiri, kataku. Puih, gembel hina. Mau dihajar lagi? Bentak orang yang memukuliku. Sudah, kata orang setengah baya yang tadi menyela. Benar kamu tidak mencuri sandal? Tidak, jawabku. Apa buktinya kalau sandal itu sandalmu sendiri? Tanya orang setengah baya itu. Aku sebentar berpikir lalu kuingat. Sandal ini bawahnya japitku kasih paku karena sudah putus. Kataku mantap. Lalu orang yang memukuliku menarik kedua sandal yang kupakai dan memandang dengan kecewa karena apa yang kukatakan benar adanya. Dia menunjukkan sandal pada orang setengah baya itu. Makanya jangan nuduh sembarangan, kata orang setengah baya itu. Kalau begini, untung tidak sampai luka parah, katanya menggerutu. Sementara orang yang memukuliku nampak serba salah. Sandal kemudian diangsurkan padaku lagi. Heh, ada apa ini? Seorang pemuda tiba-tiba mendesak kerumunan di pintu dan masuk ke kantor masjid tempatku dipukuli. Seorang pemuda seumuran denganku, berkulit kuning dan berwajah tenang. Ada apa? Tanyanya lagi. Ini salah nangkap maling, kata orang setengah baya yang melarang aku dipukuli terus, sambil tangannya menunjuk padaku. Pemuda itu pun memandangku. Maling gimana? Ini temanku, kenapa dibilang maling? Kata pemuda yang baru masuk dengan nada marah, lalu menggelandangku berdiri. Ini temanku, kenapa dibilang maling? Tanyanya lagi, karena tak ada yang menjawab. Iya, kami salah sangka, maaf, kata orang yang memukuliku. Maaf gimana? Mbok kalau ada masalah jangan langsung main pukul, kata pemuda yang menyerobot masuk, yang terus terang aku pun tak kenal sama sekali. Aku tetap diam saja, dan tak memperdulikan pembicaraan mereka. Memang aku sendiri kadang merasa aneh. Semakin ditimpa musibah, maka aku akan semakin tenang, pasrah. Atau mungkin kalau dibilang tak terlalu, aku makin ngantuk kalau tertimpa musibah. Hati langsung terisi dengan Allah, jadi ketenangan teramat dalam, sampai rasanya mata jadi ngantuk. Aku makin tak konsen dengan perdebatan mereka, sampai aku digeret oleh pemuda sebayaku dan diajak jalan ke dalam Matahari Plaza. Aku nurut saja lalu diajak duduk di etalas toko sepatu. Mana yang sakit? Tanyanya. Nggak ada yang sakit, jawabku. Ah, masa? Coba lihat punggungmu, katanya langsung ke belakangku dan membuka kaos kumal yang kupakai. Heran, kok ndak luka sama sekali? Padahal kulihat kamu dipukuli sampai ancur-ancuran, katanya selesai melihat punggungku. Ndak tahu ya, aku sendiri juga heran. Kok ndak ada yang sakit? Juga waktu dipukul ndak sakit, kataku menimpali. Wah, aneh juga, padahal baru seminggu yang lalu juga ada yang ditangkap, dituduh nyuri sandal, lalu dipukuli sampai hidung dan mulutnya berdarah, dan wajahnya bengep, menjerit-jerit ndak karuan, katanya menerangkan. Masak? Tanyaku heran. Iya, emang itu orang yang jaga masjid paling suka mukuli orang. Udah nggak kehitung yang dipukuli, katanya menjelaskan lagi. Lalu datang seorang lagi mendekat. Ada apa, Ed? Tanya lelaki yang datang, orangnya juga seumuranku, kulit hitam. Ini tadi dipukuli penjaga masjid. Wah,
Salah apa? Tanya lelaki itu. Dituduh nyuri sandal. Wah, pasti lukanya parah, kata pemuda yang baru datang, yang ku tahu bernama Ikrom. Malah ndak luka sama sekali, jawab pemuda yang bernama Eddie yang menolongku. Mereka berdua ramai membicarakanku. Aku tetap diam sampai Eddie bertanya padaku, "Kamu tinggal di mana?" Aku tanyaku lagi. "Iya, tinggal di mana?" Ulang Eddie menanyakan pertanyaannya. "Wah, aku ndak punya tempat tinggal," jawabku enteng. "Lah terus kalau tidur di mana?" Tanyanya lagi. "Ya di mana aja," jawabku masih enteng. "Di mana aja gimana?" Tanya Ikrom nimbrung. Ya, aku juga tak heran bila mendengar pertanyaan orang yang biasa tidur di rumah dengan kasur empuk dan menyalakan musik pengantar tidur. Aku tak menyalahkan mereka, yang pasti merasa aneh dengan orang-orang yang biasa tidur sembarangan. Mungkin bayangan mereka, andai digigit ular gimana? Andai dirampok orang gimana? Atau mungkin barang pertanyaan yang teramat sepele. Wah, kalau digigit nyamuk apa bisa tidur? Tapi selama ini aku juga tidur-tidur aja. Apa mungkin nyamuknya udah pada kenal? Atau mungkin darahku yang pahit karena makan dari tempat sampah? Ya, kadang di jalan, di emperan toko, kadang di musola, atau bahkan kadang tidur di kuburan. Jawabku sambil melirik mereka dan menyalakan rokok Cisamso yang disodorkan padaku oleh Eddie. "Wah, berani sekali," desa Ikrom, sementara Eddie masih terbelalak. "Yang benar, di kuburan?" Tanya Eddie dengan nada heran dan kaget. "Emangnya kenapa?" Tanyaku. "Apa ndak boleh?" Sambungku. "Ya bukan begitu. Maksudku berani sekali. Apa pernah didatangi pocong?" Tanya Eddie. "Pocong? Ya mungkin aja pernah. Tapi kali aja pocong yang ngeliat aku ndak punya uang jadi ndak ditakut-takuti. Mungkin dia malas nakuti aku. Ya mungkin bauku lebih parah dari mereka. Lah mereka mau nyumpal hidung, tangannya diikat, jadi mending jangan mendekat." Jawabku asal aja. Tiap kata ngawurku pun makin membuat hubungan pertemanan kami makin akrab. Dan selama itu, aku tetap di tempat penjualan sepatu tempat Eddie bekerja. Tentunya dengan pandangan orang yang lewat di koridor merasa aneh padaku. Tapi aku cuek aja. Toh pandangan mengucilkan dan menghinakan tak sekali dua kali ku terima. Malam itu aku diajak ke tempat tinggal Eddie dan Ikrom. Nginap di tempatnya, yaitu tempat tinggal bosnya. Karena memang mereka berdua ditampung di rumah bosnya, aku dikenalkan. Namanya Pak Sugeng, orang dari Jogja dan orangnya baik sekali. Aku ditawari untuk bekerja, atau lebih tepatnya dicarikan pekerjaan. Aku saja, walau niatku bukan untuk mencari pekerjaan. Sehari dua hari, seminggu dua minggu aku masih ikut jaga toko sepatunya Pak Sugeng, bosnya Eddie dan Ikrom. Dan syukur, penjualan meningkat beberapa kali lipat setelah ada aku. Jadi Pak Sugeng pun royal memberikan tip padaku. Di samping makanku sudah terjamin karena tiap hari diberi uang makan. Pagi itu, aku berangkat kerja dengan Eddie dan Ikrom seperti hari biasa. Kami mampir ke warung makan untuk sarapan nasi bungkus di tempat Mbak Asih, penjual nasi bungkus pojok. Tiba-tiba Mbak Asih sudah keluar dari warung menyongsong kami. Wajahnya nampak ceria sekali. "Ayo, ayo Cah Bagus sini makan," sambil menggelandang tanganku dan tangan Eddie. "Ada apa Mbak?" Tanya Eddie, sementara aku diam saja. "Udah ayo makan," kata Mbak Asih sambil menyodorkan nasi bungkus spesial. Dibilang spesial karena pakai daging. "Wah, kami ndak pesan ini Mbak," kata Eddie nolak. "Udah ini gratis kok, ndak bayar, malah adik Ian boleh makan di sini terus nggak usah bayar," kata Mbak Asih dengan pandangan berbinar-binar. "Ya ndak bisa gitu Mbak," kataku Riko. "Lah Mbak ini kan jualan, kalau aku makan di sini ndak usah bayar, ya Mbak Asih nanti yang bangkrut," kataku. "Udah, ayo dimakan dulu," kata Mbak Asih. Kami pun makan dengan lahap. "Wah, ini pasti ada apa-apanya. Kamu apain Yan Mbak Asih?" kata Eddie melirikku.
Sementara sejak tadi Ikram cuma mengsam-mengsam kayak makan permen kecut. Dengan cepat, nasi bungkus pun telah pindah tempat di dalam perut kami. Tinggal bungkusnya doang. Lalu kami seruput teh manis. Mbak Asi mendekatiku dan menyodorkan rokok jarum sebungkus. Ku terima dan ku buka, lalu ngambil satu dan ku nyalakan. Udah mbak, berapa? Tanya Edi, sementara Ikram telah keluar dari warung duluan. Weh, dibilang gratis kok nggak percaya, semprot Mbak Asi. Udah nggak usah bayar, tambahnya. Lah ada apa toh mbak? Apa Mbak Asi syukuran? Tanya Edi sambil memasukkan uangnya kembali ke sakunya. Jawab Mbak Asi sambil memberesi piring dan gelas. Syukuran apa mbak? Tanya Edi iseng. Sini duduk dulu, tuh rokoknya diambil di Ian. Duduk dulu, akan mbak ceritakan, biar nak Ikram yang buka toko, kata Mbak Asi masih dengan wajah sumringah. Kami pun duduk anteng. Lagian warung juga lagi sepi, jadi kami bisa ngobrol. Setelah Mbak Asi duduk di salah satu kursi, lalu mulai bercerita, dan matanya selalu mengawasiku. Si Edi sampai kelihatan curiga. Gini, Edi, Mbak akhirnya hamil. Setelah 10 tahun menunggu, Mbak akhirnya bisa hamil. Kata Mbak Asi masih dengan mulutnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Karena Mbak Asi sambil memandangku, jadi Edi pun ikut memandangku aneh. Kenapa Ed? Tanyaku heran. Aku yang mesti nanya kenapa, bukan kamu. Kamu ada apa-apa ya sama Mbak Asi? Tanya Edi. Kenapa kamu nyangka begitu Ed? Tanyaku makin heran. Dengar dulu apa yang Mbak kan katakan. Kenapa kalian malah ribut? Iya, ini harus jelas ini ada apa? Kata Edi sambil menatapku curiga. Tiba-tiba dari warung muncul suami Mbak Asi bernama Pak Wahyu. Dia langsung menyalamiku. Makasih doanya adik Ian, katanya sambil air matanya mengembang di pelupuk mata lalu memelukku dengan erat. Jelas Edi makin bingung. Ini sebenarnya ada apa? Tanya Edi setelah Pak Wahyu melepaskan pelukannya padaku dan kami semua duduk. Mbak Asi mulai cerita. Gini loh Ed, kata Mbak Asi mulai cerita. Kamu kan tahu aku dan Mas Wahyu sudah berumah tangga selama hampir 12 tahun tapi tidak juga dikaruniai anak. Terus, setelah Edi tidak sabaran. Kami juga sudah berusaha dengan berbagai cara, ke dokter, ke dukun, ke shinshe, ke paranormal, tapi hasilnya nihil. Sampai rumah tangga kami sudah berumur 12 tahun, tetap saja kami tak punya anak. Nah, pada minggu yang lalu, waktu nak adik Ian kemari makan sendiri, iseng-iseng kami minta didoakan supaya mendapat keturunan. Lalu nak Ian mendoakan, dan seminggu kemudian aku mual-mual terus. Lalu kuperiksakan ke dokter kemarin, dan ternyata aku dipastikan positif hamil. Jadi kami teramat berterima kasih sama nak Ian. Edi menatapku. Wah, diam-diam kamu paranormal? Tanya Edi sambil matanya dipicingkan. Wah, kalau berdoa, kamu juga bisa. Berdoa juga ajarannya Nabi. Apakah Nabi itu nabinya paranormal? Tanyaku balik. Yang memang orang kayak Edi yang hidup bebas, pemuda yang tanpa kendali siapapun, mungkin jangankan berdoa, mungkin sholat aja setahun bisa dihitung dengan jari. Aku juga maklum, maka aku memilih tak memperuncing masalah. Oh, gitu jadinya. Pak Wahyu, Mbak Asi, landa usaha aku mesti makan gratis di warung ini toh. Berdoa itu juga kan ndak pakai biaya. Juga belum tentu hamilnya Mbak Asi karena doaku yang diijabahi Allah. Jadi ndak usah memintaku makan di sini gratis. Kayaknya kok ndak etis. Rasanya juga ndak pantas kalau mendoakan minta balasan, kataku pelan. Wah, ndak bisa. Pokoknya Dek Ian harus makan di sini terus, kata Mbak Asi sama Pak Wahyu hampir berbarengan. Itu sudah nadar kami, kata mereka. Wah, kalau gitu ya susah, kataku berat. Udah kalau kamu ndak mau, biar aku yang gantiin. Wong dikasih enak kok ndak mau, kata Edi bercanda dan menyeretku keluar warung dan berjalan cepat ke arah plaza. Pagi itu aku dipanggil Pak Sugeng.
Ian, kamu dapat kerjaan di toko sepatu bata. Mau nggak? Tanya Pak Sugeng ketika aku ada di depannya. Ya mau aja Pak, jawabku. Tapi syaratnya kamu mesti potong rambut. Kamu potong rambutmu yang panjang itu. Mau kan? Tanya Pak Sugeng lagi sambil melihat rambutku yang panjang sepunggung dan kuikat ke belakang dengan karet. Ah, kalau syaratnya itu ya ndak usah aja lah Pak, kataku berat. Loh kok gitu? Lah apa susahnya motong rambut? Tinggal bawa ke salon, potong selesai ndak sakit, kata Pak Sugeng bercanda. Ya bukan masalah itu Pak, tapi ini ada maksudnya sendiri, kataku berkilah. Maksud sendiri gimana? Lah kalau kamu potong dan kelihatan rapi, juga pasti tambah ganteng. Kata Pak Sugeng ngojok-ojoki. Udahlah Pak, mending gak usah kerja aja aku daripada disuruh potong rambut. Jawabku agak dumel. Lah kok syarat kok aneh-aneh. Walau dalam pikiran wajarku ya sebenarnya sah saja kalau kerja jadi pelayan toko itu harus rapi. Lagian aku juga ndak punya baju yang rapi Pak. Celana juga seblongsong ini aja yang udah koyak sana-sini. Jadi ndak usahlah kalau syaratnya aneh-aneh, nanti dituruti malah syaratnya nambah aneh lagi. Kataku membuat alasan. Ya udah kalau gitu nanti tak bilangi sama Pak Joko, pemilik toko sepatu bata itu. Pak Sugeng berlalu sambil menepuk bahuku, menyuruh kembali ke tempat kerjaku. Ian dicari Mbak Lina, kata Edi setelah aku sampai di toko tempat biasa aku nongkrong. Lina siapa? Aku ndak kenal, kataku acuh. Itu Lina yang punya butik sebelah sana, kata Edi nambahin. Ah, aku ndak kenal kok, malu ah, jawabku sambil duduk di kursi dan buat TTS. Biasa tiap yang jaga toko untuk ngisi waktu luang dipakai ngisi TTS, dan aku juga ikutan keranjingan. Kayaknya waktu tak kerasa cepat berlalu kalau dipakai ngisi TTS. Kamu yang namanya Febrian? Tanya suara merdu di belakangku. Aku pun nengok, dan kulihat gadis cantik kuning langsat dengan rambut sebahu dan aroma wangi bunga menabur. Jadi napas sesek aja. Dan wajahnya memang cantik banget, menurut ukuran aku yang orang desa. Juga kulitnya halus mengkilat, kayak biasa mandi susu. Bibirnya tipis dipoles lipstick warna natural. Alisnya tertata rapi, serasi dengan hidung yang kecil bangir dan mata yang indah lucu. Sebentar aku terpana, ya maklum kayak ngeliat boneka aja, maklum orang desa. Heh, jawabku tanpa ekspresi. Dia ngulurin tangannya. Kenalin aku Lina, katanya masih dengan suara merdu. Setidaknya merdu menurut telingaku, yang kali aja udah diubek-ubek san. Ku jabat tangannya. Halus banget kayak Megan Mac aja, kayak ndak kerasa. Terus terang bayanganku malah kemana-mana. Ya ndak usah munafik, terus terang belum pernah kujabat tangan sehalus itu. Kali ini tangan ndak pernah dipakai kerja dan direndam sama handbody semalaman, jadi halus banget. Ya itu menurut prasangkaku. Yuk main ke butikku, katanya tanpa basa-basi. Wah, kalau diserang langsung tanpa tedang aling-aling kayak gini, aku malah keki. Anu mbak, aku lagi kerja. Nanti dimarahi Pak Sugeng. Kataku mencari alasan sekenanya. Lagian kalau dekat cewek terlalu cantik, aku jadi agak keringetan dingin. Entah kenapa kok gitu. Padahal kalau dekat sama nenek-nenek, nggak sampai keringetan. Ini kalau dekat cewek agak di atas takaran bayanganku tentang cewek cantik, jadi keringetan ndak karuan, gupo, entahlah. Udah ndak apa-apa, Om Sugeng baik kok sama aku, ndak bakalan apa-apa, tambahnya memojokkanku. Ya udah yang sana aja, kata Edi dari jauh dan lagi ngelayani pembeli sepatu. Tapi aku diam aja. Gimana ya? Nanti aja deh aku main ke sana mbak. Kataku sengaja manggil mbak supaya ada tercipta jarak. Bener lo ya, nanti main, awas kalau enggak, katanya sambil berlalu. Aku mantuk aja sambil pura-pura sibuk menata sepatu. Ampun, jadi keki kayak gini serba salah. Terus terang, kalau dalam hitung-hitungan kurang tambah, kali bagi grogiku kepada cewek cantik bukan karena kurang pedenya aku,
tapi lebih dititik beratkan pada mimpi yang sama yang sering mendatangi dalam bawah sadarku. Seorang tua berkepala gundul dan berbadan gemuk dengan wajah wibawanya yang menciutkan nyaliku. Orang tua itu selalu mengingatkanku, jangan terlalu banyak bergaul dengan wanita cantik, karena itu godamu yang utama. Jangan terjerumus dalam nikmat semu yang tak ada nilainya, yang akan meruntuhkan tingkat yang kau buat. Itu kata orang tua itu. Aku paham apa maksudnya, tapi aku juga lelaki biasa yang ditakdirkan tertarik dengan lawan jenis. Dan ketertarikan itu wajar, setidaknya menurut pikiran pembelaan terhadap nafsuku. Aku mencari pembenaran atas jawaban pertanyaan di sudut hati setiap lelaki sejati. Lelaki sejati? Sejati dinilai dari mana? Jiwaku berdebat. Ada apa dengan wanita? Kenapa wanita cobaan? Aku bukan orang suci. Ramai tanya jawab dalam hati. Itu dialog syaitan dan malaikat. Malam itu toko seperti biasa tutup jam 10 malam. Aku dan dua temanku, Edi sama Ikram pun berjalan keluar dari plaza. Tapi sampai di halaman, sebuah mobil Avanza berhenti di depan kami. Mbak Lina, kata Edi pelan di sampingku. Memang kaca mobil terbuka dan muncul seraut wajah Ayu yang sudah bikin aku was-was aja.